PPG bagi guru tertentu akan mendapatkan cerdik. Nah, ini ada jawabannya. Peserta piloting bagi guru tertentu yang lulus berhak mendapatkan sertifikat pendidik. Jadi yang tidak lulus ya tidak dapat, intinya begitu. Kemudian berikutnya tentang informasi lainnya, ya. Baik, part ketiga teman-teman semua, pertanyaan yang sering ditanyakan oleh teman-teman semua ya. Ini QS ya. Question and answer. Oke teman-teman semua, untuk video sebelumnya sudah saya buatkan berkaitan dengan alur ya, dimana teman-teman sudah sampai tahap 4, dimana nanti kalau teman-teman tidak lulus untuk UKPPG tentunya nanti akan ada retaker ya. Ini teman-teman hati-hati kalau sudah memasuki retaker, biasanya hanya dikasih waktu atau dikasih kesempatan 2 atau 3 kali ya. Setelah itu teman-teman berarti kalau memang tetap tidak lulus berarti dinyatakan gagal ya, dan tidak bisa mengikuti PPG lagi. Oke, untuk PPG Piloting 2024 ini ya, ini ada pertanyaan yang sering ditanyakan oleh teman-teman semua ya, berkaitan penyelenggaraan piloting PPG untuk guru tertentu ya. Yang pertama adalah apa itu piloting PPG bagi guru tertentu? Nah, piloting untuk guru tertentu merupakan pelaksanaan PPG bagi guru tertentu dalam skala yang lebih kecil. Jadi untuk waktunya juga tidak seperti PPG yang sebelumnya dilaksanakan sekitar 3 bulan atau sampai 6 bulan, ini hanya sekitar 1 atau 2 bulan ya. Itu tidak sampai 2 bulan. Itu apa? Makanya di sini disebutkan skalanya lebih kecil ya. Tapi untuk pelaksanaan juga berbeda karena di sini hanya ada pembelajaran mandiri teman-teman semua ya. Menyelesaikan 3 modul, kemudian nanti ada video pembelajaran dan UKPPG tentunya. Barulah nanti yang terakhir adalah ini UKPPG ya. Setelah teman-teman dinyatakan lulus, pengumuman untuk ujian tes tertulis atau uji kinerja atau sering kita sebut dengan UKIN ya. Yang kedua teman-teman, kapan piloting PPG bagi guru tertentu dilaksanakan? Piloting PPG bagi guru tertentu akan dilaksanakan sekitar Juli September 2024. Sekarang sudah memasuki bulan Juli. Sampai September, sekarang bulan September teman-teman sudah masuk di piloting bagian atau tahap yang kedua ya. Jadi sudah ada pemanggilan yang kedua. Ini kuotanya juga lebih besar dari tahap yang pertama. Kemudian yang ketiga teman-teman semua, apa tujuan dari piloting PPG bagi guru tertentu? Nah, tujuannya adalah untuk memastikan pelaksanaan pembelajaran PPG bagi guru tertentu berjalan dengan baik sebelum diterapkan secara masif. Ya, jadi nanti di awal mulai ini memang masih ibaratnya masih dikatakan sebagai uji coba ya, sebelum nanti benar-benar diterapkan untuk kedepannya. Kemudian yang keempat teman-teman semua, apa perbedaan piloting PPG bagi guru tertentu dan PPG dalam jabatan yang telah dilaksanakan atau sudah berjalan selama ini? Nah, perbedaannya terdapat pada sistem pembelajarannya teman-teman semua, dilakukan pada pelaksanaan PPG bagi guru tertentu dan piloting yang tengah berjalan, yaitu melalui penugasan terstruktur dan pembelajaran mandiri secara daring melalui platform Merdeka Belajar. Jadi kalau untuk piloting ini hanya menggunakan platform Merdeka Belajar mengajar ya. Sedangkan untuk PPG dalam jabatan itu dilaksanakan didampingi oleh dosen ya, dosen pamong, dosen pembimbing, bahkan ada guru pembimbing pula ya teman-teman semua. Kemudian ada Zoom meeting, jadi setiap pagi sampai sore itu ada Zoom dengan dosen. Kemudian nanti tetap ada tugas di LMS juga. Jadi tidak mandiri ya, ada pendampingan dari dosen gitu. Kemudian ada lagi untuk mekanisme pembelajarannya, dan juga ada yang sering ditanyakan. Yang pertama adalah bagaimana mekanisme pembelajaran pada program piloting PPG bagi guru tertentu. Ini mekanismenya dilakukan melalui penugasan terstruktur ya. Jadi teman-teman diminta untuk menyelesaikan 3 tema di situ ya, atau 3 modul di situ. Kemudian nanti ada post-test, ada pre-test, ada juga nanti namanya aksi nyata. Ya, jadi tetap secara daring ya, tanpa pendampingan dari dosen. Kemudian ada lagi, adakah batasan waktu pengajaran modul, latihan soal, dan refleksi jurnal pembelajaran pada saat piloting PPG bagi guru tertentu? Nah ini, selama masa piloting guru tertentu, peserta diharapkan dapat mengikuti program pembelajaran mandiri yang didesain untuk dapat diselesaikan dalam waktu 6 minggu. 6 minggu berarti 1 bulan lebih ya, atau 1,5 bulan. Semakin cepat peserta menyelesaikan pembelajaran,
peserta bisa lebih awal untuk mendaftar uji kompetensi atau UKPPG ya. Jadi teman-teman waktunya sangat fleksibel ya, jadi tidak mengganggu pembelajaran ya kalau seorang guru itu masih mengajar di situ. Nah ini bisa diselesaikan baik itu sore, malam ataupun pas jam kerja, tapi teman-teman tidak mengajar atau jamnya masih kosong di situ ya, teman-teman bisa menyelesaikan modulnya, jadi sangat fleksibel sekali. Lain halnya dengan PPG dalam jabatan yang sudah berjalan sebelumnya ya. Ini teman-teman harus satu kelas didampingi dosen, harus belajar bersama secara daring. Bagaimana jika peserta piloting PPG guru tertentu tidak menyelesaikan pembelajaran mandiri sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan ya? Maka nanti jika ada teman-teman semua yang tidak dapat menyelesaikan ya untuk tugas-tugas piloting PPG guru tertentu karena berbagai alasan, maka dapat melanjutkan dan menyelesaikan pembelajaran melalui PMM serta mendaftar mengikuti UKPPG pada periode berikutnya. Jadi ini sangat fleksibel sekali ya. Wah, berarti sekarang kalau saya dijatah tidak selesai, maka untuk periode berikutnya saya tetap bisa mengikuti teman-teman semua. Jadi beruntunglah teman-teman yang sudah terpanggil, tidak usah khawatir. Sekali lagi saya nyatakan ini adalah PPG yang sangat fleksibel sekali ya. Kemudian pertanyaan yang sering muncul berikutnya adalah tentang UKPPG ya. Apakah peserta piloting PPG bagi guru tertentu wajib mengikuti UKPPG? Nah ini tertentu wajib mengikuti ya. Ini wajib mengikuti dan lulus. Berarti ini harus wajib dan harus lulus juga untuk UKPPG sebagai syarat kelulusan PPG dan mendapatkan sertifikat pendidik. Nah tadi ada istilah retaker, berarti teman-teman dimungkinkan kalau memang nilainya tidak memenuhi standar ya tentunya tidak dinyatakan lulus ya. Maka di situ ada retaker atau ujian ulang ya. Dan tadi saya sudah nyatakan biasanya kalau retaker itu dikasih hanya beberapa kesempatan saja, 2 atau 3 kesempatan saja. Kemudian bagaimana jika peserta piloting bagi guru tertentu tidak lulus UKPPG? Nah ini teman-teman semua. Jika peserta piloting guru tertentu tidak lulus UKPPG, peserta dapat mengulang UKPPG pada periode berikutnya atau sering dinyatakan dengan istilah retaker ya. Kelulusan UKPPG merupakan syarat untuk mendapatkan sertifikat pendidikan. Ini syarat mutlak ya. Jadi teman-teman selamat berjuang di ujungnya ya. Nah, jadi UKPPG wajib lulus. Kalau tidak lulus berarti teman-teman harus mengikuti ujian susulan atau retaker. Kemudian sertifikat pendidik teman-teman semua, berkaitan dengan sertifikat pendidik juga sering ditanyakan. Apakah peserta piloting PPG bagi guru tertentu akan mendapatkan serdik? Nah, ini ada jawabannya. Peserta piloting bagi guru tertentu yang lulus berhak mendapatkan sertifikat pendidik. Jadi yang tidak lulus ya tidak dapat, intinya begitu. Kemudian berikutnya tentang informasi lainnya ya. Di mana bisa mendapat informasi terkait piloting PPG bagi guru tertentu? Sebenarnya di atas sudah saya bahas ya, bahwasanya informasi terkait dengan ini bisa teman-teman akses melalui https://s.id/sertifikasi pendidik PMM. Ini teman-teman silahkan nanti bisa melewat sini ya, ataupun teman-teman silahkan saja untuk informasinya berkaitan dengan ini ya, ketik saja untuk dilihat saja pada SIM PKB-nya gitu ya. Semuanya informasi akan masuk ke situ terus. Kemudian pertanyaan sering muncul tentang pembelajaran di PMM ya. Bagaimana cara login ke fitur sertifikasi pendidik PMM? Oke. Yang pertama, guru peserta piloting ini dapat mengakses PMM melalui 2 cara ya, melalui gawai Android atau browser peramban ya. Nah ini. Kemudian cara login menggunakan gawai Android adalah buka PMM melalui Android minimal versi 1.59.1 dan klik masuk. Kemudian masuk menggunakan akun Belajar ID. Ingat teman-teman, kalau yang sudah punya diwajibkan pakai akun Belajar ID ya. Kemudian buka situs sertifikasi pendidik ya. Dan informasi lengkap cara login ke PMM teman-teman bisa lihat di laman ini ya, https://bit.ly/login ke PMM. Kemudian cara login melalui browser atau laptop atau gawai selain Android iOS, ini teman-teman tinggal masuk ke laman ini, https://guru.kemendikbud.go.id/sertifikasi pendidik
Nah, kemudian login juga harus menggunakan akun Belajar ID. Sekarang akun Belajar ID memang sudah didesain untuk bisa ditautkan ke platform mana saja ya teman-teman semua. Jadi teman-teman jangan mengabaikan akun Belajar ID yang dulu sudah pernah teman-teman dapatkan. Maka Anda akan masuk ke laman sertifikasi pendidik dan siap mempelajari modul. Ya. Kemudian mengapa fitur sertifikasi pendidik tidak muncul di PMM? Nah, ini ada pertanyaan seperti ini ya, kenapa tidak muncul? Ini tidak semua fitur di PMM ini sama ya, teman-teman semua dari guru satu dengan guru yang lain ya. Versi penting hanya muncul di gawe Android minimal versi 159.1. Silahkan lakukan update versi PMM dengan cara Google Play Store ya, buka Google Play Store, kemudian klik Merdeka Mengajar, kemudian klik update ya. Ini kalau yang sudah pernah punya, kalau minta diupdate ya tinggal diupdate saja ya. Kalau sudah terinstall ya, lari saja ke Google Play Store. Nanti kalau yang minta updatean terbaru pasti akan ada keterangan update gitu ya. Oke, untuk sementara saya cukupkan sekian dulu ya. Ini saya untuk videonya agar durasinya tidak terlalu panjang. Saya akan lanjutkan untuk video berikutnya. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.